Hai guys, jumpa lagi bersama saya Gaji. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesenangan. Pada kesempatan kali ini saya menghoror film yang berjudul Oculus tahun 2014. Film ini termasuk film horor supranatural menceritakan tentang kehidupan kakak beradik bernama Kel dan Tim Russell yang mengalami tragedi mengerikan yang menimpa keluarganya. Sebelum menonton, saya jelaskan sebentar. Film ini seluruh ceritanya mengambil latar dua waktu yang berbeda di masa sekarang dan 11 tahun sebelumnya. Diceritakan secara paralel melalui kilas balik. Penasaran kan isi filmnya seperti apa? Langsung saja ke alur filmnya. Film diawali bertepat di penjara rumah sakit jiwa. Beliau ini bernama Timothy Russell yang sudah dinyatakan sembuh dari trauma dan gangguan kejiwaan delusi yang kerap menghampirinya. Seperti permintaan negara, Tim dapat dibebaskan pada ulang tahun ke-21. That Tim is a healthy adult who represents no danger to the state requested on his upcoming 21st birthday. Something about helping me find a job. It's very important that you reconnect with your sister. Scene berlanjut bertepat di rumah lelang. Beliau ini bernama Kel Russell, kakak dari Tim. Sebelum menjemput sang adik, ia mengikuti lelang cermin tua yang dulunya menjadi milik keluarganya. Cermin yang sudah lama ia cari. Dan seseorang di sebelahnya, beliau merupakan tunangan dari Kel bernama Michael Damon. The lesser glass. The mirror is in remarkable condition, save for a small castle, Scottish home of the royal family. But thank you. Do we have I think I better do this part. $10,000? Do I have 10 right here and 16 twice? Sold. Betapa bahagianya Tim sesampainya di pintu gerbang, ia dijemput sang kakak satu-satunya keluarga yang ia miliki. Little brother? You're half of the estate. I don't know how to thank you. Well, I wanted to talk to you. Oh, apartments. Until you find one you like. It wasn't that they wouldn't let you in to see me. I had some things I needed to figure out for myself. Only thing that matters is that you're here now. Saat tengah makan malam di suatu restoran, Kel menagih janjinya yang diikrarkan Tim bersamanya dahulu. Namun akan tetapi Tim tidak mengingat apa-apa yang pernah ia janjikan. To keep our promise. I get it. Flashback 11 tahun yang lalu ketika Tim berusia 10 tahun dan sang kakak berusia 12 tahun. Mereka baru saja pindah ke suatu rumah. Sang ayah bernama Alan Russell, seorang insinyur perangkat lunak. Si ibu bernama Mary. Terlihat sang ayah baru saja membeli cermin antik untuk menghiasi kantornya. The alternative is moving boxes. Okay. I'll be right out. Hold on. Kel mengajak Tim ke apartemen yang sudah disiapkan untuknya dan esok hari akan mengajak ke rumah mereka yang lama karena membutuhkan bantuannya. Good night, Tim. Keesokan hari, dengan menggunakan posisi sebagai karyawan rumah lelang, ia memperoleh akses ke cermin dan berakhir mendapatkannya. Better get some Fernie pads if we're gonna move her. This still hurts. Scene dibawa ke masa lalu, terlihat semua tanaman koleksi Maria layu di luar rumah saat bermain bersama Tim. Kel melihat ayahnya bermesraan dengan wanita lain.
Di masa sekarang, rupanya tim bersama Kel sudah berada di kediaman masa kecil mereka. Dan ternyata Kel sudah mempersiapkan beragam persiapan, dimulai dari beberapa jam waker, sebagai mengingat waktu makan dan minum. Beberapa kamera diletakkan di sekitar cermin, hingga sebuah alat penghancur untuk cermin, yang dikaitkan dan akan berayun bila tembak berbunyi. Hello. Kel sudah menghabiskan masa mudanya untuk meneliti sejarah cermin. Tujuan dari percobaan ini sebenarnya ingin menghancurkan cermin itu, tetapi pertama-tama ingin mendokumentasi kekuatannya untuk membuktikan bahwa tim tidak bersalah. The purpose of today's experiment, observable, predictable, supernatural force. Don't ever turn off the camera. Kel menceritakan sejarah cermin mulai pemilik pertama hingga yang terakhir, beserta tragedi-tragedi yang menggiring ke arah cermin tersebut. Intinya, semua tewas dengan cara tragis, tergantung tempat di mana cermin diletakkan. Saya ambil intinya saja. Jika pemilik cermin tinggal seorang diri seperti contoh di tahun 1904, pemilik meletakkan cermin di kamar mandi. 2 minggu kemudian, keponakannya menemukan tewas di bak mandi. Jika pemilik sudah berkeluarga, contohnya dari keluarga Russell tahun 2002, yang menempatkan cermin untuk hiasan. Setelah 2 minggu, Mary mengalami gangguan jiwa, disiksa dan dibunuh di rumahnya sendiri. By whom? I intend to prove that none of the people Alan Russell was not a murderer, he was a victim. Do it, Kaylee. Let's talk about why we're really... Sesaat tim memotong dan menyangkal bahwa cermin itu bukanlah penyebab utamanya keluarganya hancur. Kematian sang ibu di tangan ayahnya yang ia pikir karena ayahnya selingkuh, dan karena kematian sang ayah merupakan wujud pembelaan, dikarenakan ia sedang mencekik kakaknya. Namun Kel menghiraukan penjelasan dari adiknya. Ia terus menjelaskan, kali ini menunjukkan alat untuk menghancurkan cermin jika hal buruk terjadi. You're looking at a 20-pound Danforth, and the timer is not manually reset every 30 minutes. Tragedi keluarganya perlahan-lahan mereka ingat dimulai kejadian aneh di ruang kerja ayahnya. Seiring berjalannya waktu, orang tua mereka menjadi psikotik. Sang ayah mengasingkan diri di kantornya, sedangkan Mary menjadi pendiam dan paranoid. Tanaman-tanaman di rumah mereka semuanya mati, dan anjing kesayangan keluarganya bernama Mason menghilang setelah dikurung di kantor bersama cermin. Think about that damn dog. There's the problem. You're remembering it I'm wrong. prompting that way? Are you really saying that? Why not? Outside that door all day and nobody went in or out. Tim tetap bersikeras bahwa itu semua hanya delusi, dan berpikiran kakaknya juga membutuhkan perawatan psikologis seperti dirinya, sampai pada mereka mendapati kamera yang dipersiapkan berubah letaknya. Yes. Kel memutar kembali rekaman beberapa saat sebelumnya, dan ternyata di rekaman itu Kel dan timlah yang memindahkan kamera-kamera itu, padahal keduanya sama sekali tak menyentuh kamera. Which tells me that the dog provided at least enough energy to bait the shark. And the temperature in the room is increasing. Must have gotten more from the dog than I guessed. 30 feet. Do you understand? Kembali bercampur ke masa lalu. Saat bermain bersama sang adik, Kel melihat ayahnya bersama seorang wanita. Lantas saat makan malam dengan hidangan yang tidak seperti biasanya, Kel menceritakan wanita yang berada di kantor sang ayah. Tell me more about the woman in the office. I think she lives there. Setelah sang ibu berada di ruangan kantor, ia menemukan tulisan yang bertuliskan Marisol. Jadi wanita yang dilihat Kel bernama Marisol.
Mary melihat dirinya berada di cermin, tersenyum menatap tajam. Di lantai atas, anak-anaknya mendengar teriakan dari sang ibu. Melihat anak-anaknya berada di dekatnya, secara tiba-tiba Mary melakukan penyerangan. Namun untungnya mereka berhasil menghindar. Selang beberapa saat, Alan pulang. Ia melihat istrinya berkelakuan sangat aneh, mencoba menyerang anak-anaknya dan mencoba menyerang dirinya. No, she's gonna be all right. Just please go back inside. You gotta go back in your room. Dengan terpaksa, Alan membuat istrinya pingsan. Namun saat akan menelpon pihak rumah sakit, arwah-arwah berada di cermin seperti membisik-bisikkan Alan, sampai Alan memutuskan untuk mengurungkan niatnya, malahan membawa istrinya ke suatu tempat. Tim. Are you here with me? Tim akhirnya tersadar saat Kel kembali menyusun kameranya ke tempat semula. Tim melihat di layar laptop kakaknya sedang berdiri diam, padahal jelas-jelas sedang sibuk menyusun kamera. Tim kembali bercampur ke kejadian di masa lalu, di saat sang ayah menjelaskan ibu mereka bahwa ibu mereka mengalami sakit berat, tetapi tidak menjelaskan penyakit yang dideritanya. What does she have? Bothering her. So, champ, clear of that room. Is that understood? Tim kembali bercampur kejadian di masa lalu ketika keluarganya kehabisan makanan dan Kel memutuskan pergi mencari bantuan mencari ibu mereka. Betapa terkejutnya Kel setelah menemukan sang ibu dirantai ke dinding bertingkah seperti binatang. Dengan kejadian ini, Kel memutuskan mencoba pergi ke tetangga untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian Kel membawa seseorang. Beliau bernama Bob. Wait till she starts driving. This is nothing. Brought you all the way over here. I mean, she's, Hope she gets better soon. Thanks for that, Bob. Give me a ring next week, and we'll play the front nine. I hope Marie's up and about soon. See ya. Take care. Timbo? Di masa sekarang, terkejutnya Kel, ia terbangun dengan keadaan tepat di depan cermin. Untungnya sempat kembali memutar tembak. Namun tiba-tiba penerangan di rumahnya padam. Lantas ia bergegas menyalakan penerangan lainnya, tentunya yang sudah ia siapkan. Sedangkan Tim kembali bercampur ke masa lalu. Sesampainya Tim kecil di ruangan sang ayah, betapa ketakutannya Tim, ternyata sosok Marisol merupakan hantu yang memiliki cermin sebagai pengganti bola matanya. Kel juga sama, tetapi ia mulai menyadari hal yang ia temukan hanya merupakan tipuan dari sosok cermin. Namun ia telat menyadari sosok yang menyerupai ibunya merupakan tunangannya sendiri yang datang untuk memeriksanya. Wasn't real. Tim bergegas mencoba menelpon pihak kepolisian. Namun saat akan meyakinkan kakaknya bahwa pihak kepolisian akan datang, seketika penerangan menyala sendiri. Tidak sampai di situ, mereka melihat kembarannya di dalam rumah berdiri di depan cermin.
really. Setibanya di dalam, mereka melihat sangat jelas sosok dari Marisol. Tiba-tiba Kel dan Tim kembali mulai berhalusinasi, bercampur ke masa lalu. Diperlihatkan Alanlah seseorang yang melepaskan istrinya sendiri, menyebabkan Maria kembali memburu anak-anaknya. Gotta get downstairs. What are you gonna do? Don't worry about that. Just run. I'm gonna open the door. If she's not behind the door, run right down the stairs. You ready? Ready. Kel melihat Marisol bersama suaminya yang asli. Ia berusaha memberanikan diri untuk masuk kembali. Tim kecil sedang berusaha memperingatkannya, tetapi Kel telat mengerti dan berakhir tertangkap. Namun untungnya di saat detik-detik terakhir, sang ibu akhirnya tersadar, mengetahui seseorang yang ia lukai merupakan anaknya sendiri. Percobaan menghancurkan cermin juga sia-sia dikarenakan cermin telah menipu mereka bahwa yang sebenarnya mereka sedang memukuli dinding. I thought I told you not to play around in here. He is me. Lenny, I see. It is me. Dengan tekad menyelamatkan sang kakak, Tim berusaha membalikkan keadaan dan akhirnya berhasil memojokkan sang ayah. Alan juga bernasib sama seperti Maria, mengalami momen kejernihan di saat detik-detik terakhir dan meminta anak-anaknya untuk segera berlari. Tetapi Marisol dan korban cermin lainnya muncul sebagai hantu yang mengerikan. Setelah kembali ke masa sekarang, rupanya mereka terpisah. Tim terbangun sendirian di kamar dengan cermin, sementara Kel berhalusinasi sang ibu memanggil dari cermin. Tim dengan sengaja mempercepat tembak dengan maksud sesegera menghancurkan cermin, tetapi naasnya terlambat menyadari dan tidak dapat melihat bahwa Kel telah menghalangi jalannya. Tim, look at me. Okay, we're strong. We will make this right. For Mom. Really? Kaylee! Kaylee! I promise. Pihak kepolisian yang datang memutar kembali detik-detik David memutar tembak. Padahal pada saat itu Tim melihat sendiri kakaknya tidak berada di sana. Tim mengklaim bahwa cerminlah yang bertanggung jawab. Where are you taking me? It was in there, bro! Please, please, you have to. Don't forget. Don't forget. Kisah pun diakhiri saat dibawa pergi. Tim dewasa melihat hantu sang kakak berdiri di rumah bersama orang tuanya. Tamat, ngapain sih endingnya gini lagi? Sat.
Gimana guys, film hari ini seru kan? Berawal dari sang ayah yang membeli cermin kuno. Namun ia tidak mengetahui cermin itu memiliki arwah-arwah jahat. Setiap korban menjadi spesies tambahan untuk mereka. Kabar buruknya, film ini tidak ada lanjutannya. Sudahlah. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari sini, jangan beli cermin kuno. Karena apa? Mahal lah. Harapan saya semoga cermin kuno dibeli orang-orang yang suka korupsi, biar ada film kisah nyata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan film-film yang endingnya gini-gini lagi. Sampai jumpa di film selanjutnya.